Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2282-2284. Melihat kepergiannya, wajah Xiang Hao tidak yakin. Dia melihat ke atas beberapa kali, tapi dia masih tidak berani naik. Dia tidak mengetahui kebenaran kata-kata Sui Qianyu, tapi lebih baik berhati-hati. Di sini, Ma Ling dan Zhao Sui kembali ke pesta, dan mereka tidak banyak bicara, agar tidak mengatakan sesuatu yang salah dan menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Adegannya sangat meriah dan semua orang bersenang-senang. Saat ini, kue sedang dibuat di dapur. Aneh, kamu sedang membuat kue untuk apa? Apakah ada yang berulang tahun hari ini? Ma Ling bertanya-tanya. Saya kira tidak demikian. Zhao Sui juga sangat bingung, ulang tahun Xiang Sui Hang sendiri bukan hari ini. Kamu bodoh. Kalau bukan kita, pasti orang lain, Sui San menghampiri sambil tersenyum. Begitu kata-katanya keluar, semua orang tanpa sadar memandang Mo Lingyan. Apakah itu bunga sekolah tinta? Ma Ling cemburu. Menurutnya, hanya Mo Lingyan yang layak mendapatkan Xiang Hao. Wu Xiao dan Wu Sui mungkin lebih buruk. Apakah kamu kekurangan otak? Apakah kamu tidak tahu bahwa Mo Suehua punya pacar? Bagaimana mungkin dia? Lagi pula, ulang tahunnya bukan hari ini. Sui San terdiam. Apakah itu Wu Xiao? Tidak. Coba tebak lagi, Wu Sui. Tidak, teruslah menebak. Oh, begitu. Itu dan Tai Lian. Masyarakat akhirnya bereaksi, dan masih ada orang yang tidak muncul. Kebetulan Xiang Hao mengejarnya. Saya ingat, dan Tai Lian berulang tahun hari ini. Sepertinya kue ini untuknya. Aduh. Xiang Sui Hang masih mengejarnya. Sudah beberapa tahun dan dia belum menyerah. Bagaimana menurutmu? Bahkan jika Xiang tidak mengejarnya, dia tidak bisa mengagumi kita. Ya, terlalu berlebihan. Sekelompok wanita yang berfantasi tentang Xiang Hao semuanya menghela nafas, seperti terong yang membeku. Tapi aku penasaran. Kondisi Xiang Sui Hang sangat baik sehingga Mo Suehua tidak menyukainya. Sebaliknya, dia memilih pria lain. Siapa yang begitu menawan? Ma Ling bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Jangan bilang, aku bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Mo Suehua dan Xiang Sui Hang sangat cocok, dan kondisi keluarga mereka serupa. Jika mereka bisa bersatu, Zhao Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Karena pria yang bisa membuat hati Mo Xiaohua bergerak, dia pasti berbeda. Apakah itu benar-benar Yan Qing, Gai Suetian, dan mereka? Ma Ling memasang ekspresi penasaran seperti bayi. Saya pikir mungkin dia begitu sombong sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan pria biasa. Dari segi identitas, hanya anak laki-laki dari keluarga besar di ibu kota yang bisa menandinginya. Dalam kata-kata Sui San. Pada awalnya, dia juga melamun tentang Gai Suetian dan saudara laki-lakinya yang lain. Sayangnya, dia terlalu umum untuk dipandang rendah oleh orang lain. Saya setuju. Aku pikir juga begitu. Semua orang mengangguk dan mencapai kesepakatan. Aku takut. Ma Ling ragu-ragu, aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Sudah kubilang, jangan membicarakannya di mana-mana. Baru saja aku berada di koridor bersama Zhao Sui, dan aku melihat Tuan Xiang dan pengelola air bertengkar. Ah, bukankah hubungan mereka baik-baik saja? Bagaimana bisa sampai terjadi pertengkaran? Wajah Sui San luar biasa. Saya tidak begitu jelas tentang itu. Sepertinya pengelola air mengatakan bahwa ada orang yang sangat penting di atas. Xiang Sui Hang sepertinya ingin naik untuk menemui orang lain, tetapi dia ditolak. Dan pengelola air juga memperingatkan Xiang Sui Hang bahwa jika dia berlari dan memprovokasi orang lain, dia mungkin menderita bersama seluruh keluarga Xiang. Dan pengelola air juga mengatakan bahwa orang besar itu adalah Tuan Yan. Mereka semua tidak dapat menimbulkan masalah. Kata Ma Ling masuk suara rendah. Benar atau salah? Kerumunan itu terengah-engah. Pelankan suaramu, Zhao Sui bergegas mengedipkan mata pada mereka, dan Tai Lian datang, perhatikan. Mereka segera mengakhiri gosip dan melihat ke arah pintu masuk. Melihat sosok tinggi, mengenakan gaun malam adat, sosok anggun, ke dalam mata publik. Di sampingnya, ada seorang pria berjas dan bersepatu, yang terlihat sangat lembut dan tampan. Dia sepertinya adalah pacarnya. Wanita ini, dengan temperamen luar biasa dan rasa kepahlawanan, membuat orang bersinar. Dia benar-benar datang.
Susan dan yang lainnya mengerutkan bibir, dan hati mereka masam. Ketika mereka bergabung dengan klub Matahari Terbenam, mereka bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, Tan Tai Lian diundang oleh Xiang Hao, dan dia tidak setuju pada awalnya. Xiang Hao hanya dengan enggan menggantungkan namanya ketika dia begitu tidak tahu malu. Adapun kegiatan dalam pertemuan itu, dia tidak ikut serta di dalamnya sekalipun. Ini pertama kalinya. Saya harus bertanya-tanya bagaimana matahari muncul di barat. Rumor mengatakan bahwa Tan Tai Lian memiliki asal-usul yang luar biasa dan latar belakang yang dalam, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyelidikinya, mereka tidak tahu apa yang dilakukan keluarga dan Tai Lian. Mereka hanya tahu bahwa dia sangat kuat, sangat kuat. Karena cemburu, tidak ada yang naik untuk menyapa. Namun Wu Sue maju ke depan sambil tersenyum, jarang sekali melihatmu datang ke kegiatan pertemuan. Ya, tamu langka. Wu Xiao juga bercanda. Omong-omong, dan Tai Lian menjawab dengan datar, tidak terlalu antusias. Mereka juga tidak marah. Mereka tahu bahwa Tan Tai Lian memang seperti ini, itulah salah satu alasan mengapa dia iri pada orang lain. Tan Tai Lian mengabaikan yang lain, lalu matanya tertuju pada Mo Lingyan sambil tersenyum, tentu saja, itu sama dengan apa yang orang lain katakan. Kudengar kamu akhirnya punya pacar. Tidak tahu kapan harus menikah. Katakanlah, dia juga secara khusus menyiapkan hadiah, diserahkan kepada angsa liar Mo Ling di depan. Bentuk kadonya biasa saja, simpul konsentris, tapi bahannya marmer putih, bertatahkan banyak berlian. Mo Lingyan, menikah, dua kata membuat wajah merah, mengambil hadiah, masih awal, harus ada jangka waktu. Kalau begitu, pegang erat-erat, kata Tan Tai Lian sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya memandang tangannya adalah hal yang berharga, semuanya iri. Wu Xiao dan Wu Sue saling memandang dan berpikir bahwa rasa kasihan Tan Tai sangat menarik. Tak jarang pula mereka mengikuti kegiatan dalam pertemuan tersebut. Sekarang untuk pertama kalinya, mereka begitu menonjol dan murah hati. Ini untuk membunuh orang lain. Tiba-tiba, aula menjadi gelap, dan semua orang tercengang, apakah listrik padam? Baru saja memikirkannya, Xiang Hao, dengan senyuman di wajahnya, sedang mendorong gerobak kecil. Di gerobak itu ada kue-kue penuh lilin. Bentuknya sangat indah. Sekilas, dia menghabiskan banyak waktu. Lalu ada musik di aula. Xiang Hao, dengan gaun malamnya, mendatangi dan Tai Lian dengan sangat sopan dan berkata, "Selamat ulang tahun." Lampu di aula menyala dan semua gadis berteriak. Romantis sekali. Tuan. Xiang sangat penyayang. Gadis-gadis itu iri dan berharap mereka adalah wanita yang diberkati. Jika seseorang memberkati mereka dengan cara yang romantis, mereka akan sangat bahagia. Bahkan jika mereka melamar, mereka tidak akan ragu untuk menyetujuinya. Namun, mereka jeritan berhenti di telinga Tan Tai Lian, tapi ada perasaan yang sangat kasar. Dia mengerutkan kening, berapa harga kue ini? Bab 2283. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Xiang Hao leng sejenak, wajahnya penuh senyum, ini aku persiapkan khusus untukmu, tidak perlu kamu bayar. Saya hanya bertanya berapa uangnya, Anda tidak perlu banyak bicara yang tidak masuk akal, kata Tan Tai dengan wajah kosong. Karena dibuat oleh chef kita, butuh jutaan dolar. Xiang Hao menjawab dengan bodoh. Oh, dan Tai Lian langsung mengeluarkan cek, lalu menulis beberapa angka dan menyodorkan cek itu ke tangannya. 2 juta. Jangan diubah. Adegannya langsung sepi, kepala semua orang pusing, sepertinya mereka tidak menyangka perkembangan plotnya. Xiang Hao mengambil cek itu dan tertegun lama sebelum dia bereaksi. Ekspresinya kusut, Xiao Lian, apakah kamu tidak puas dengan kue yang aku siapkan? Aku tahu kamu akan datang, jadi aku khusus menyiapkan ini untukmu. Jika kamu tidak puas, aku bisa meminta koki untuk segera mengulanginya. Dia mengira Tan Tai Lian sedang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadapnya. Orang-orang di sekitarnya juga bersimpati pada Xiang Hao. Dan Tai Lian, itu terlalu memalukan, bukan? Xiang Suihang secara khusus menyiapkan kue seperti itu, tapi dia tidak puas dengan itu. Ya, saya akan sangat senang. Mereka tidak dapat memahaminya. Mereka merasa Tan Tai Lian terlalu angkuh dan tidak tahu malu. Namun, dan Tai Lian hanya berkata dengan dingin, bagaimana saya bisa merayakan ulang tahun saya? Aku tidak terlalu merasa benar sendiri. Aku tidak kembali dari luar negeri pada hari ulang tahunku, untuk apa itu? Xiang Hao leng beberapa saat, tiba-tiba memikirkan apa, kudengar keluargamu baru-baru ini berubah, benarkah? Itu benar.
Dan Tai Lian tidak menyangkal, kakek saya baru saja meninggal. Ah, banyak orang tercengang, dan kemudian mereka mengerti mengapa Dan Tai Lian tidak berterima kasih. Keluarga seseorang baru saja meninggal. Bagaimana mereka bisa berada di dalam suasana hati untuk ulang tahun? Xiang Hao menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah dengan niat baiknya. Dia segera meminta maaf dan berkata, "Maaf. Saya tidak tahu tentang hal itu. Aku akan mengambil kuenya sekarang." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meminta pelayan untuk mengeluarkan kuenya. "Jangan berlebihan. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Aku kembali untuk menemui seseorang kali ini." Dan Tai Lian berkata dengan ringan, "Siapa yang bisa memberimu perjalanan khusus?" Xiang Hao sangat penasaran. Kakeknya baru saja meninggal. Bukankah seharusnya dia sangat sedih? Di wajah dingin Dan Tai Lian, rona merah dan rasa malu yang jarang muncul, "Calon suamiku. Kakekku dibunuh oleh Raja Dan. Sebelumnya, aku bersumpah akan menikahi siapapun yang mau membalaskan dendamku." Sesaat, semua orang melebarkan mata dan mengira mereka sedang bermimpi dalam keadaan kesurupan. Pria yang mengikuti Sisi dan Tai Lian, ketika dia mendengar ini, tanpa sadar telapak tangannya terkepal, dan sedikit rasa dingin melewati matanya. Dan Tai Lian ini datang jauh-jauh untuk mencari suaminya. Sungguh mengejutkan. Kupikir dia tidak menyukai siapapun. Ternyata masih ada orang yang bisa membuatnya menyukainya. Sedang membicarakannya. Terutama beberapa pria lajang, suasana hatinya lebih rumit. Dulu, banyak pria yang tertarik dengan Dan Tai Lian bahkan mengejarnya, namun semuanya ditolak olehnya. Pria seperti apa yang bisa membuatnya terharu? "Kamu baru saja mengatakan bahwa kakekmu telah meninggal, mohon maafkan aku. Saya ingat lelaki tua itu sepertinya telah dibunuh di Eropa. Sayangnya, ada sesuatu yang tidak terduga. Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Saya pasti sudah menangkapnya. Keamanan di Eropa sangat baik." Begitu kata-kata Cilde keluar, semua orang memasang pandangan aneh. "Hukum dan ketertiban yang baik. Apakah Anda berbicara dengan saya tentang Krostol?" Dan Tai Lian membalas, "Apakah Anda tinggal di luar negeri, atau saya tinggal di luar negeri?" Pemuda yang baru saja membual tidak langsung berbicara. Xiao Lian tidak perlu marah, jadi dia hanya mengatakan hal yang salah, kata Xiang Hao cepat. Sementara itu, dia bertanya, "Benarkah Raja Dan yang membunuh kakekmu?" "Siapa Dan Wang? Apakah itu semacam alamat?" "Bodoh. Raja Dan lebih dari sekedar gelar. Dia pria yang luar biasa." "Set. Pelankan suaramu. Apakah Anda mencari kematian? Berani berbicara tentang benar dan salah Raja Dan, berhati-hatilah terhadap pengikut Raja Dan, dan bunuh diri. Benar atau salah?" Mereka semua menggigil, dan entah bagaimana mereka merasa bingung. Namun, beberapa saudara lelaki telah mendengar beberapa rumor dan dengan hati-hati mengingatkannya, "Saya mendengar bahwa Raja Dan adalah orang yang kuat. Seperti orang-orang aneh dalam dongeng, dia telah hidup lebih dari 100 tahun. Dia adalah orang yang kuat di dunia seni bela diri dan memiliki banyak pengikut." "Ya, ya. Saya pernah mendengar bahwa bahkan keluarga Yan dan keluarga Ni memiliki banyak hubungan dengan Raja Dan," kata putra lainnya. Xiang Hao berpikir dalam-dalam dan berkata, "Xiao Lian, jangan main-main denganku. Raja Dan bukanlah orang biasa. Jika kamu ingin membalas dendam padanya, lupakan saja. Aku tidak bisa. Aku bisa menemukan ayahku dan mereka. Mungkin mereka bisa menghubungi yang kuat dan pergi meminta keadilan dari Raja Dan." Keluarga Xiang juga merupakan keluarga seni bela diri, jadi Xiang Hao cukup jelas tentang Raja Dan. Keberadaan Raja Dan, bahkan bos tertinggi Yan Chongsong, harus dihormati. Dan Tai Lian hanyalah seorang gadis kecil. Balas dendam adalah sebuah fantasi. Namun, Xiang Hao dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Dan Tai Lian dan menjangkau masyarakat. Saat ini, Dan Tai Lian menatapnya dengan tatapan bodoh, "Betapa bodohnya kamu. Atau apakah kamu berpikir tentang bagaimana cara merendam wanita sepanjang hari?" Pikiran kotor Xiang Hao jelas baginya. Wajah Xiang Hao menjadi malu, dan kata-kata wanita itu terlalu lugas. "Saya kembali beberapa hari ini, dan saya tidak tahu banyak tentang itu." "Haha," kata Tan Tai Lian sambil tersenyum, "beritamu masih ketinggalan zaman. Raja Dan sudah lama meninggal." "Apa?" Dengan ini, tidak hanya Xiang Hao, tetapi juga semua saudara lelaki yang mengetahui tentang itu Raja Dan menunjukkan warna mereka yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Raja Dan sangat kuat, bagaimana dia bisa mati? "Xiao Lian,
Kamu tidak menipuku, kan? Xiang Hao terlihat mencurigakan. Untuk apa aku berbohong padamu? Raja dan meninggal 7 hari yang lalu dan Tai Lian mencibir. Xiang Hao membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menjawab, apakah sulit bagimu untuk kembali kali ini hanya untuk mencari orang yang membunuh raja dan... Itu benar. Dan Tai Lian mengangguk dengan berat, wajahnya menunjukkan warna bahagia, kakekku meninggal terlalu banyak, tetapi sirkulasi alami, pembalasan. Dia dibunuh oleh Li Qiankun. Saya kembali kali ini untuk mencari Li Qiankun dan menikah dengannya. Li Qiankun. Xiang Hao tidak tahu banyak tentang nama ini, hanya mendengar sedikit rumor. Sedangkan untuk wanita muda lainnya, saya tidak tahu. Bab 2284. Pria yang datang bersama dan Tai Lian sedikit tidak sabar, Xiao Lian, jangan membuang-buang waktu, naik dan cari dia. Aku bahkan tidak tahu siapa Li Qiankun. Baiklah, bicaralah pada dirimu sendiri. Dan Tai Lian tidak sabar untuk bertemu Li Qiankun. Dia ingin tahu apakah calon suaminya tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, tampan atau jelek. Melihat ketidaksabaran Tan Tai Lian pada dirinya sendiri, Xiang Hao berkata, Xiao Lian, jangan impulsif. Karena Li Qiankun bisa membunuh raja dan, dia pasti sudah sangat tua. Kamu masih sangat muda untuk menikah dengan pria tua. Aku berkata, betapa bodohnya kamu. Li Qiankun lebih muda darimu dan Tai Lian sangat tidak sabar dan hendak pergi. Meskipun dia sendiri belum pernah bertemu Li Qiankun, dikatakan bahwa Li Qiankun masih sangat muda dan dia adalah kebanggaan surga yang tak tertandingi. Berhenti. Pada saat ini, Mo Lingyan memimpin untuk berhenti di depan dan Tai Lian, dia langsung mengembalikan simpul konsentris ke dan Tai Lian. Apa maksudmu? Dan Tai Lian leng. Tidak lagi. Mo Lingyan terlihat sangat marah. Dan Tai Lian sangat bingung. Dia tidak ingat bahwa dia memprovokasi Mo Lingyan. Wu Xiaoxiao dan Wu Sui saling memandang dan bertanya-tanya apakah mereka harus menjelaskan. Lebih baik untuk menjelaskan, untuk mematahkan ilusi beberapa orang yang tidak realistis, saat dia hendak membuka mulutnya, suara gerak kaki terdengar dari arah tangga. Tampaknya Yan Chongsong dan yang lainnya telah turun. Orang-orang turun. Diam. Kamu tidak boleh bertemu orang besar. Xiang Hao segera mengingatkan semua orang. Semua orang diam, semua orang mematikan stereo, dan para penari berhenti menari. Mereka berdiri bersama dan menjulurkan leher untuk melihat tangga. Pada awalnya, Yan Chongsong dan beberapa pemilik keluarga besar turun. Tuan Yan, sudah lama tidak bertemu. Apakah Anda akan kembali? Xiang Hao maju ke depan sambil tersenyum dan bertukar salam. Keluarga Yan masih merupakan keluarga besar, jadi dia tidak berani mempercayainya sama sekali. Haruskah dia bersikap hormat atau hormat? Oh, itu kamu. Aku lelah, jadi tentu saja aku harus kembali. Aku akan datang ke rumahku ketika aku punya waktu, kata Yan Chongsong sopan dan pergi. Lalu, Tong Qianjun turun. Kali ini keluarga Tong lebih mengesankan, namun sebaliknya, keluarga Tong sendiri tidak sekaya keluarga Yan. Itu Tong Lao. Itu tidak sopan. Dibandingkan dengan keluarga Tong, keluarga Xiang lebih berkuasa, jadi Xiang Hao tidak begitu sopan kepada Yan Chongsong. Tong Qianjun secara alami merasakannya, tetapi sebagai orang tua, dia tidak mau berdebat dengan generasi muda. Setelah beberapa salam, dia pergi. Pada saat ini, naga turun ke matahari. Tuan Naga. Melihatnya, Xiang Hao terkejut dan bergegas menemuinya. Meskipun keluarga naga tidak begitu kuat dalam seni bela diri, Xiang Hao tetap tidak berani meremehkan mereka karena mereka tidak dapat menghidupi keluarganya dan memiliki pengaruh yang besar. Long Xiangyang menganggukkan kepalanya secara acak, lalu membawa orang-orangnya pergi, tampak tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang mendesak. Lalu, ada beberapa pemilik atau pengurus keluarga besar, satu persatu sangat besar dan luar biasa. Xiang Hao juga buru-buru menyapa mereka, terlihat sangat terhubung. Tirai ini jatuh ke mata saudara-saudara lelaki dan perempuan muda itu, dan mereka semakin memujanya. Kedua, kesombongannya juga mendapat kepuasan yang lebih besar. Dia melakukan ini, juga mengisyaratkan bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Baru saja dan Tai Lian mengatakan bahwa Li Qiankun lebih muda darinya. Dia tidak dapat menyangkal bahwa pria yang bisa membunuh raja dan baru berusia 20-an. Konyol. Tak lama kemudian, seorang pria lain turun. Itu adalah Wen Renzong. Saat melihatnya, Xiang Hao sangat bersemangat dan bergegas maju untuk menemuinya. Tuan Wen Ren, Anda di sini. Sungguh mengejutkan asal-usul Wen Renzong tidak sederhana. Dia adalah pemimpin asosiasi.
Dia terutama bertanggung jawab atas asosiasi luar negeri. Artinya, dia bertanggung jawab atas semua urusan asosiasi luar negeri. Melihat Wen Renzong, Tan Tailian juga terkejut. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Wen Rentang. Gadis kecil itu adalah bagus, kata Wen Renzong sambil memuji dan pergi. Saat ini, Xiang Hao merasa semua orang harus turun. Bagaimanapun, Wen Renzong harus menjadi bos terbesar. Namun, tanpa diduga, orang lain turun, orang ini masih sangat muda, bermartabat. Mengapa? Kenapa ada satu lagi? Masih sangat muda. Aneh, bagaimana dia bisa turun dengan pria-pria besar itu? Dia sangat tampan, terutama dengan temperamen yang tidak biasa. Wanita membicarakannya, pria juga merasa luar biasa, tentu saja, mereka lebih peduli mengapa orang ini akan turun dengan Wen Renzong. Pada saat ini, Susan, yang mengira dia cantik, maju ke depan dan memberikan nomor ponselnya, tampan, ini ponselku. Namun, pria itu tidak melihatnya dan langsung pergi ke Mo Lingyan. Apakah negosiasimu sudah selesai? Mo Lingyan bertanya. Yah, semuanya sudah pergi. Apakah pestamu sudah selesai? Jericho Lee melihat sekeliling. Hampir. Kalau begitu, ayo pergi. Jericho Lee menariknya keluar. Mo Lingyan berbalik dan berteriak kepada Wu Xiaoxiao dan Wu Sui, Xiaoxiao, kamu harus memperhatikan keselamatanmu ketika kamu kembali. Aku akan menyemangatimu untuk mobilnya. Kamu pergi. Wu Xiaoxiao melambai, tetapi mereka tidak melakukannya ikuti. Mereka tidak ingin menjadi bola lampu. Begitu orang-orang pergi, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Maling meraih Wu Xiaoxiao dan bertanya, siapa pria itu? Mengapa kamu begitu dekat dengan Mo Xiaohua? Kamu tidak bisa melihatnya. Dia pacar Ling Yan. Wu Xiaoxiao menutup mulutnya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang tiba-tiba menyadari. Ternyata dia adalah pacar Mo Xiaohua. Dia terlihat sangat tampan. Setelah bekerja untuk waktu yang lama, Mo Xiaohua juga seorang pengamat wajah. Bukankah itu terlalu dangkal? Kata seorang pria dengan sari lemon. Ayolah, kalau orang benar-benar melihat wajahnya, mereka punya modal untuk dipandang, bukan? Seorang wanita memutar matanya. Tapi apakah identitas pria ini? Pasti tidak biasa disukai oleh Mo Suihua, bukan? Ya, ya. Apakah dia putra dari keluarga besar? Saya tidak tahu bagaimana jika dibandingkan dengan Tuan Xiang. Dan hatinya sama seperti hati kucing. Beberapa hal yang tidak terlalu besar lebih banyak bencananya. Ambil contoh Jericho Lee dan Xiang Hao sebagai perbandingan dan cobalah memimpin perang. Sui San mengajak Wu Xiaoxiao dan bertanya, apakah kamu tahu nama pacar Mo Xiaohua? Wu Xiaoxiao melihat bahwa mereka saling menantikan, jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab, namanya Jericho Lee.